Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan Nutrik Digital Media. Kita akan menjelaskan tentang cara input dalam kategori unit jasa. Ini dari BUMDes Makmur Lestari ya Pak ya. Bentar, lupa namanya. Ya dari mana itu? Dari Muara Enim ya Pak ya. Dari Makmur Lestari dari Sumaja Makmur. Ini kita lihat dulu jenis-jenis usahanya Pak. Nah, ini kategorinya yang diusahakan itu adalah pasar desa. Kemudian briling, persewaan, dan pengelolaan sampah, serta PAM desa. Kemudian yang keenam, isi ulang air galon, jual beli ya, jual isi ulangnya ya. Ini masuk kategori dagang. Nah, kita bahas yang kategori yang lainnya, yang 5 unit nih. Nah, kebetulan pasar desa, briling, persewaan, pengelolaan sampah, dan PAM desa ini bisa dijadikan satu di dalam kelompok unit jasa sewa dan wisata. Karena alur bisnisnya kurang lebih sama. Nah, ini di pasar desa, pertama kita bahas dulu pasar desa. Kemudian kalau biaya asetnya jelas untuk pengembangan pasar dan lain sebagainya ya nanti. Nah, dia ada sumber pendapatan, dia ada biaya dan aset, ada sumber pendapatan. Nah, ini nanti kan yang jadi inti di sumber pendapatan ini. Nah, ini sumber pendapatannya sewa lapak, sewa parkir, terus MCK, terus ini apa nih pasar karet ya. Nanti kita contohkan salah satu aja ya. Nah, kemudian beban-bebannya. Jadi sebuah unit usaha itu pasti ada biaya dan modalnya, kemudian sumber pendapatan dan beban usahanya. Karena laba dihitung dari sumber pendapatan dikurangi beban usaha nanti akan menghasilkan laba. Kemudian ada briling. Nanti briling kita bahas khusus ya. Briling. Briling itu bisa dirinci atau bisa dimasukkan sebulan sekali berdasarkan nilai transaksi yang ada. Jadi nggak harus tiap hari kita input, tapi mungkin bisa sebulan sekali kan ada print out-nya dari dari banknya mungkin ya, dari bank penyelenggara. Jadi kita dapat apa aja. Atau mungkin kalau kita rinci juga bisa per transaksinya itu. Nah ini ada gaji pengelola tentunya. Ini pendapatannya dari jasa transaksi dan fee dari bank. Kemudian di unit persewaan jelas pendapatannya dari biaya sewa, pengelolaan sampah itu dari jasa bulanan buangin sampah warga ya. Terus ada penjualan barang bekas, kemudian penjualan produk olahannya, olahan sampah itu. Kemudian ada PAM desa, ini jasa bulanan dari warga. Nah, ini nanti yang briling kita bahas lebih spesifik, yang kita bahas ini dulu aja pasar desa, persewaan, pengelolaan sampah dan PAM desa. Nah, dalam aplikasi Aku BUMDes ini kita bisa bikin akun khusus untuk unit-unit ini, sumber pendapatannya juga beban usahanya. Tapi untuk mempermudah, itu nanti kita di sumber pendapatannya aja. Sumber pendapatannya kita bikinkan sumber pendapatan dari dari pasar, sumber pendapatan dari briling, pendapatan dari ini gitu ya. Nanti kita inputkan. Juga kalau dipisah juga bisa sebenarnya kas-kasnya itu masing-masing dipisah juga bisa. Tapi kalau dipisah nanti akan terjadi ya. Nanti malah bingung yang mengelola itu operatornya karena kalau sudah paham sekali nggak apa-apa nanti bisa dipisah. Tapi kalau belum paham dijadiin satu aja kasnya. Nah, nanti paling kas briling ini dia punya hitungan sendiri. Kas persewaan, kas untuk pasar, kas untuk pengelolaan sampah, kas untuk PAM desa ini jadi satu bisa. Oke, langsung aja ya kita mulai contohnya. Ini pasar desa, persewaan, pengelolaan sampah, PAM desa ini hampir sama. Nah, kita masuk dalam aplikasinya. Kita masuk di unit jasa. Di kelompok jasa, halaman jasa, passwordnya 1234. Nah, kita bisa siapkan dulu akun-akun pendapatannya tadi. Ada pendapatan dari ini kita pisahkan aja ya, jadiin 2 halaman biar mudah. Nah, ini ada
kelompok pasar desa. Nah, ini pasar desa, briling, persewaan, pengelolaan sampah, dan PAM desa. Nah, pendapatannya ada dari ini, dari pendapatan pasar desa, pendapatan dari persewaan, pendapatan dari pengelolaan sampah, pendapatan dari PAM desa. Nah, ini kalau apa namanya ini akan otomatis nih masuk. Nah, kita lihat di akun-akunnya, di akun unit usaha itu. Nah, ini ada kas unit jasa, kas tunai jasa pembayaran itu kalau di briling itu kan kita harus punya double ya, maksudnya kita punya dana cashnya. Ini kalau mau dipisah, kalau mau bareng-bareng juga bisa. Kalau mau dipisah kita pisah, kalau kita siapkan kas tunai. Jika ada orang ngambil uang kiriman gitu kan, kita keluarkan kas tunai kita, kemudian di bank kita mendapat transferan ya di kas depositnya. Nah itu nanti kita bahas. Nah ini misalnya ada kas unit persewaan, kita bikinkan kas unit pengelolaan sampah atau kas pengelola pasar. Ini kalau mau dipisahkan atau digabungkan sebenarnya juga bisa. Karena semua pendapatan ini nanti kan masuknya dari pendapatan itu masuknya ke kas utama yang transaksi persewaan tuh masuk ke apa namanya ke kas utamanya ini. Kemudian ada kas deposit, jasa pembayaran itu kalau kita nyimpen uangnya di BRI-nya itu kan atau di banknya. Nah, ini yang lain-lain beban dan lain sebagainya. Langsung aja kita gunakan ya. Kalau untuk pembuatan akun dan lain sebagainya silakan di browsing di channel saya di channel YouTube Nutri Digital Media itu ada kok cara membuat akun-akun bagaimana memasukkannya. Kalau kita berulang-ulang terus malah jadi panjang nanti videonya. Nah tentu kita pertama ada modalnya. Modalnya ini kalau mau dipisah-pisahkan ya kita masukkan dipisah-pisahkan. Misalnya modal pasar desa sendiri, modal persewaan sendiri, modal briling sendiri atau gimana ya bisa. Atau dijadikan satu juga bisa. Ini kita mudahnya kita bahas semua modal dijadiin satu, hanya pendapatannya kita pisahkan ya. Nah makanya kita bikin akun pendapatan di sini. Sebenarnya kalau sewa itu ada juga yang bisa langsung. Nah, misalnya nih ada jenis penerimaan. Nah ini kita bisa tambah, kita bisa set di sini. Ya. Atau kalau kita mau bikin manualan juga bisa. Ya kalau yang ini otomatis. Nah, kita contohkan sekarang yang pakai di aplikasi ini yang kita belum bikin akun sendiri, yang kita gunakan yang fungsi-fungsi yang ada. Nah, misalnya ini pasar desa. Pasar desa itu pendapatannya dari apa aja kita setup dulu. Nah, kita setting dulu nih, sewa lapak mingguan. Nah, maka kita setting dulu di sini jenis penerimaan ini. Nah, jenis penerimaan klik tambah. Nah, jenisnya apa? Sewa lapak mingguan ya. Sewa lapak mingguan. Nah, kemudian berapa? Nah, misalnya per minggu 50.000 ya. Nah, satuannya apa? Satuannya per minggu. Sewa lapak mingguan. Ini minggunya cara di sini aja. Nah, ini 50.000 per minggu. Ini kan mingguan ya, simpan. Ini jadinya. Kemudian sewa lapak per bulan. Nah, sewa lapak per bulan. Sewa lapak lagi. Bulanan gitu ya. Misalnya berapa bulanan 150.000 misalnya. Dapat diskon kalau bulanan ya. Satuannya bulan. Simpan. Nah, seperti itu ya. Ini yang untuk briling nanti kita bahas sendiri. Ini briling kita bahas sendiri. Yang ini yang satu jenis nih hampir sama. Yang persewaan dan lain sebagainya itu. Nah, ini misalnya untuk apa itu namanya pembuangan sampah. Jasa sewa yang berikutnya itu apa nih kita dulu kita geser. Oh, persewaan. Ya, ini kita mau sewakan apa aja. Nah, misalnya yang ini untuk persewaan, misalnya sewa tenda.
Nah, berapa per set? Ini satuannya per set. Misalnya 1 juta. Bisa per set atau per hari atau per apa misalnya. Ya, per set. Misalnya gitu ya. Ini contohnya aja. Kemudian kita simpan. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau yang untuk biaya sewa-sewa lain-lainnya nanti bisa dipisah sendiri, dibuat sendiri aja. Kemudian untuk yang berikutnya pengelolaan sampah nih. Nah, ini yang masuk ke sini adalah jasa bulanan dari warga yang kalau nilainya pasti bisa dibuat di sini, kalau yang nggak pasti jadi pendapatan. Nah, ini penjualan barang bekas ini kan tidak pasti ya. Enggak, misalnya besi sekilo ini nanti jadi pendapatan, masuknya di kas masuk. Kalau ini yang ini otomatis sistem yang jenis penerimaan ini. Nah, tapi kalau nanti yang penjualan barang bekas, penjualan kompos ini dia masukkan ke jenis pendapatan. Nanti sebagai kas masuk, kita praktekkan langsung ya nanti. Nah, ini juga nih jasa bulanan warga ini untuk air bersihnya juga bisa. Atau kalau mau khusus untuk air bersih bisa nanti lihat di video saya yang lain. Ada itu khusus PAM desa yang berdasarkan abodemen atau berdasarkan kalau sewa apa namanya itu jasa bulanan rutin ya gampang, tinggal gini aja. Tinggal dibikin lagi, misalnya iuran air. Ini yang jelas misalnya dia dipakai berapapun iurannya per bulan misalnya 25.000. Nah, ini satuannya bulan. Per bulan ya kan. Nah, kita simpan datanya. Nah, seperti ini kalau yang data pasti seperti ini. Nah, kayak jasa iuran bulanan warga juga seperti itu untuk penarikan sampah itu ya, pemungutan sampah. Nah, ini nanti kalau dibedakan yang penjualan barang bekas dan penjualan kompos ini sebagai pendapatan. Nah, ini kita sudah punya, ini asumsikan kita sudah punya jenis-jenisnya ya. Nah, kemudian kita masukkan di modal dulu. Misalnya kalau kita punya modal untuk belanja-belanja atau apa ya, kita masukkan kas masuk. Kas masuk, atau di jurnal umum juga bisa. Jurnal umum ya, klik tambah. Tanggalnya berapa, misalnya tanggal 1. Cari akun depannya, misalnya mau dimasukkan di mana. Nah, misalnya kita letakkan di kas unit persewaan nanti buat belanja-belanja dan lain sebagainya atau ya kita jadiin satu dulu aja ya, ini kas-kas parsialnya ini nanti kita jadiin satu di sini dulu karena link link penerimaannya nanti masuknya ke unit jasa semua. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, ini misalnya terima modal desa, penyertaan desa, jumlahnya berapa? Misalnya 100 juta. 100 juta misalnya ya. Sebagai apa? Nah, itu kita cari sebagai apa? Sebagai modal tentunya ya. Kita cari. Nah, sebagai modal BUMDes atau modal unit persewaan. Atau kita bikin lagi juga bisa nanti. Nah, seperti ini tinggal simpan. Ini langsung kita kalau lihat neracanya sudah ada. Neracanya muncul. Nah, ini kita punya modal 100 juta, diaktiva dan pasifanya ada 100 juta. Nah, kemudian misalnya kita belanja untuk perlengkapan yang disewa-sewakan misalnya ya. Nah, kemudian kita bisa belanja. Belanja kas keluar bisa dari jurnal umum, bisa juga dari kas keluar. Nah, kita tinggal kalau yang sudah hafal jurnal umum dapat kreditnya bisa dari sini. Nah, kalau misalnya bingung dari kas masuk atau kas keluar gitu ya. Sekarang kita coba dari kas keluar aja yang gampang. Dari kas keluar, kita klik tambah. Tanggalnya diisikan misalnya tanggal 1 kita beli peralatan ya. Nah, misalnya kita beli tenda, itu peralatan tenda itu diambilkan dari mana uang itu? Nah, dari kas ini, dari kas unit jasa ini. Terus buat apa? Nah, ini kita kalau sudah isi ini ya, diambil dari sini, buat apa uang itu? Kita klik tambah. Nah, kan masuk ke sini berarti ya. Nah, buat apa? Nah, buat misalnya beli inventaris nih, beli tenda atau beli apa yang ada nilai susutnya, kita masukkan di inventaris. Tapi kalau bila barang itu penggantiannya jika barang itu rusak langsung diganti, kita masukkan di perlengkapan. Gitu ya. Kita asumsikan di perlengkapan. Nah, misalnya beli
tenda 4 set misalnya. 4 set, masing-masing berapa harganya? Misalnya masing-masing 10 juta. Nah, gitu ya. Berarti totalnya 40 juta. Nah, gitu ya. 40 juta. Kemudian kita klik tambah, kemudian simpan. Nah, ini kalau kita cek neraca lagi, ya ini kita ngulang-ulangi aja. Nah, ini uang kita yang dikasih unit jasa tinggal 60.000, buat perlengkapan 40.000. Nah, kita tetap secara hitungan aktiva sekian, tapi duit cash kita tinggal sekian. Nah, kita punya barang nilainya 40 juta gitu ya. Nah, perlengkapan. Nah, kalau perlengkapan itu sistemnya kalau rusak dia ganti beli lagi. Nah, rusaknya itu kita hitung di penyusutan dan beli laginya nanti nilainya tetap sama. Jadi misalnya kita punya 4 set, yang 1 set rusak, nanti yang 1 set itu disusutkan. Nah, penyusutan ada di video yang lain itu caranya. Nah, ini asumsikan kita sudah punya barang yang mau disewakan. Nah ya, nah kemudian bagaimana kita menerima persewaannya? Ya kita nih, kan tadi kita sudah buat jenis-jenis sewanya ya, ini sewa tendanya 1 juta per set. Nah, atau berapa hari gitu juga bisa ditulis. 1 juta per set per hari atau per berapa ya. Nah, kemudian kita tulis penerimaan. Misalnya ini ada yang sewa. Tambah. Kemudian klik tanggal berapa dia nyewanya, misalnya tanggal 3. Nah, siapa? Dari siapa yang menyewa? Ini misalnya warga. Nah, kalau mau dikasih alamat dusun-dusun juga RT-RT bisa. Misalnya warga, namanya terus koma RT 01 misalnya gitu ya. Terus ini masuk kemana? Ya gitu. Uangnya dimasukkan kemana? Misalnya di pengelolaan unit persewaan. Nah ini. Terus klik tambah. Sewa apa tadi ya? Sewa tenda. Tambahkan. Nah berapa dia pinjamnya berapa set? Misalnya dia pinjam 2 set, ini diklik 2 kali. Ini diisi 2. 2, kemudian save row, kemudian reload. Nah ini ada 2 juta, simpan data. Nah ini udah nih, kita punya 2 juta. Ini kalau mau dibuat bukti, kita tinggal diklik cetak bukti. Nah ini bisa di print, dikasihkan ke penyewanya sebagai bukti sewa gitu ya. Nah kita dilihat di neraca, kita sekarang udah ada pendapatan. Ada laba gitu. Nah dikasih unit persewaan kita punya 2 juta nih masuk. Kemudian total aktifanya 102 karena kita punya pendapatan 2 juta dan ini menjadi laba 2 juta. Kemudian misalnya dari pasar, sewa apa namanya tuh. Nah, klik penerimaan, kita yang pasar, klik tambah. Tanggal berapa, misalnya tanggal 6, terima dari pengelola pasar, misalnya pengelolanya kan setor ke kita. Pasar, kas masuk, ini. Atau ke penyewanya juga boleh, misalnya ini penyewanya siapa, misalnya penyewa lapak gitu ya, siapa namanya. Tulis masuknya kemana, ke pengelola pasar, ke kas pengelola pasar. Transaksinya berapa, misalnya transaksinya apa, sewa lapak mingguan misalnya. Nah ini tambahkan, sewa lapak mingguan berapa, misalnya dia 4 minggu ya tulis 4. Terus bro update, nah ini ya. Kemudian kita simpan datanya. Ini kalau kita lihat ini neraca juga. Sekarang di kas pengelolaan keuangan ada uang nih 200.000. Nah, kemudian laba kita juga nambah. Tadinya 2 juta, sekarang 2 juta 200. Nah, kurang lebih kalau untuk penyewaan-penyewaan seperti itu. Nah, sekarang kita ke yang ini, apa namanya, penjualan barang bekas atau penjualan kompos ini. Nah, ini masuknya kemana? Ini kita bisa bikin pendapatan dari unit apa nih? Unit pengelolaan sampah. Kalau kita belum ada akunnya, kita cek di akun unit usaha. Ini akun pendapatan ya. Kita cek di kelompok pendapatan.
Nah, ini pendapatan unit jasa, pendapatan unit jasa pembayaran. Nah, itu kita belum ada. Kita belum ada. Nah, kita bikin pendapatan dari pengelolaan sampah. Kita bikin ini nomornya 4210, ini 4220, kita bikin 4230 sekarang ya. Bikinnya di mana? Di akun global. Nah, kita bikin di akun global. Caranya klik tambah, tuliskan kode akunnya yaitu di kelompok pendapatan. Kelompok pendapatan, ya kita geser dulu kelompok pendapatan itu harus angka depannya sama. Nah, ini ada pendapatan unit jasa pembayaran. Kita bikin 4230, 4230. Ureanya pendapatan unit pengelolaan sampah. Pendapatan unit pengelola sampah misalnya. Nah, tipe akunnya kredit ya. Oh, ini detail. Tipe akunnya ikuti ini. Ikuti contohnya ini kalau bingung ini detail. Kemudian sebagai sebagai kredit. Nah, ini sudah, kemudian kita simpan ya. Nah, kita simpan, kita bikin pendapatan unit pengelolaan sampah. Ini, kita simpan. Kalau kita sudah bikin di akun global ini, kita masukkan di akun unit usaha. Nah, kita klik tambah lagi. Cari akun tadi, pendapatan. Pendapatan, kita tulis di sini, kita cari. Nah, ini akan muncul pendapatan unit pengelolaan sampah, klik OK. Nah, kemudian kita reload, simpan. Nah, nanti akan muncul ini pendapatan sudah ada. Di pendapatan unit pengelolaan sampah ini sudah masuk di sini. Nah, di neracanya juga akan ada nanti. Nah, kalau sudah, misalnya kita tadi jualan apa tuh, dua penjualan barang bekas ya, kita coba. Ini sebagai kas masuk. Kemudian kita tambah. Oh, salah pencet kas keluar ya. Ini kas masuk. Nah, kas masuk. Klik tambah. Nah, kemudian ini kita tanggalnya tanggal berapa? Misal tanggal 5. Terus kas debit ini ya masuknya kemana? Masuknya kemana? Masuknya ke kas unit pengelolaan sampah. Tambah pendapatan. Nah, ini dari mana? Kas masuk itu dari mana? Nah, kas masuk ke unit pengelolaan sampah dari pendapatan pengelolaan sampah. Nah, itu misalnya ini tulis saja penjualan besi bekas 100 kilo misalnya. Masing-masing 2.000 misalnya gitu ya. Nah, Rp 2.000. Berarti 200.000. Nah, kemudian klik tambahkan. Kemudian kita simpan datanya. Nah, kemudian misalnya dari penjualan kompos ya kita bikin lagi. Tambah lagi. Tanggal berapa? 5 misalnya. Kita masukkan ke kas unit pengelolaan sampah lagi. Dari penjualan kompos itu sebagai pendapatan pengelolaan sampah. Ini tulis penjualan kompos misalnya gitu. Misalnya 10 kilo. Masing-masing 5.000 misalnya ya. Berarti 50.000. Oh, kok 500 kebanyakan. 50.000. Klik tambah, kemudian kita simpan. Nah, kita lihat di neraca gini. Nah, ini sudah ada pendapatannya nih untuk pengelolaan sampah. 250.000 ini totalnya. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Gampang sekali kalau unit pengelolaan sampah itu. Kalau kas masuk, kas keluar untuk belanja-belanja ya kurang lebih kayak tadi. Kas masuknya kayak ini yang barusan dijelaskan kurang lebih sama lah. Nah, hanya nanti pembedaan pengeluaran. Nah, paling pengeluaran itu ada pengeluaran untuk beban dan pengeluaran untuk inventaris kayak tadi ini pengeluaran inventaris. Nah, sekarang kita bebannya gimana? Kas keluar. Nah, kita
Ini contoh kas keluar untuk beban ya, kas keluar. Untuk biaya operasional misalnya tambah. Ini nomor tanggal 6 misalnya kita ngirim sampahnya itu operasional ya. Nah, ini biayanya diambilkan dari mana? Biayanya bisa dari unit jasa ini bisa. Kita ambilkan dari khusus untuk pengelolaan sampahnya juga bisa ya. Nah, dari sini misalnya dari kas pengelolaan sampahnya kita klik tambah, cari bebannya. Nah, kalau kita belum ada di sini apa beban pengelolaan sampah misalnya, beban operasional pengelolaan sampah belum ada, kita bikin. Nah, oke, caranya segitu. Kita bikin di akun global. Nah, kalau beban itu masuknya di kepala 6 ya, 6.000 sekian ya. Nah, ini sudah 61 operasional sekian, ini operasional lain-lain, kita bikin 6170 ya, kita tambah 6170. Ini ureannya nih beban unit pengelola sampah misalnya gitu ya. Tipe akunnya detail, ininya debit. Nah, kita simpan. Nah, kalau udah dibikin di sini kita masukkan lagi ini akun unit usaha. Kita klik tambah, tambah lagi, cari di sini beban. Beban. Nah, ini beban-beban. Beban unit pengelola sampah. Nanti gaji dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bank sampah itu kita bisa masukkan di sini aja kita. Misalnya ini kita nanti untuk transportasi, misalnya pengantar sampah, terus untuk pengelola unitnya gitu ya. Nah, ini kita sudah punya, kita cek sudah ada apa namanya bebannya nih, beban unit pengelola sampahnya sudah ada. Nah, kita praktekkan ya, kas keluar, klik tambah, tanggalnya tanggal berapa, tanggal 6 misalnya. Kemudian uangnya diambil dari mana? Uangnya diambil dari unit pengelolaan sampah, misalnya tambah. Nah, kita cari beban tadi, beban. Nah, aku bingung tulis di sini. Kan itu banyak. Nah, ini sudah masuk ke kelompok beban nih. Nah, ini beban unit pengelola sampah, diklik. Nah, ini ureannya apa? Misalnya transport atau tenaga. Ya, sudah transport. Untuk jual sampahnya itu apa namanya? Ya, ini transport, biaya transport. Biaya transport. Misalnya 50.000 misalnya gitu ya. Nah, klik tambah. Terus selain transport apalagi misalnya biaya tukang apa jasanya tadi itu. Nah, dari sini juga dari apa namanya? Dari beban unit pengelola sampah. Misalnya untuk tenaga bongkar, misalnya bayar tenaga bongkar muat misalnya gitu ya. 2 orang misalnya. 2 orang masing-masing 50.000. Nah, berapa? Berarti 100.000. Nah, kita klik tambahkan. Ini sudah. Kita nggak usah mulai dari awal lagi. Nah, kalau sudah ini dua item ini, kemudian kita simpan. Nah, ini ada pengeluaran. Nah, kalau kita lihat di neraca juga labanya berkurang gitu ya. Ini labanya harusnya 2 juta berapa, berkurang karena ada beban. Nah, kalau pengeluaran-pengeluaran tadi kita bisa cek di buku besar. Besar, dari kas apa kita mau lihat? Kas pengelolaan sampah misalnya. Nah, dari tanggal berapa sampai berapa? Tanggal 1 sampai 6 misalnya apa aja yang dilakukan. Nah, ini ada ditampilkan, kemudian dilihat. Nih ada penjualan bersih bekas, penjualan kompos, terus biaya transport, terus biaya ini 150, kita tinggal sisa 100. Ini bisa cetak juga. Nah, itu ya. Nah, ini dari unit-unit ini, dari operasional detailnya kas masuk, kas keluar, kita bisa lihat di buku besar. Ya, detailnya, alurnya dari sini. Kita bisa lihat, ini ada uang 2 juta ini dari mana saja, gitu bisa kita lihat. Gitu. Kemudian kita bisa lihat juga laba rugi.
laba rugi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 misalnya. Nah, ini apa aja pendapatan kita? Ini ada pendapatan unit jasa, ini ada 2.450.000 dari pengelolaan sampah, kemudian dari macam-macam tadi. Yang lain otomatis dari sini nih 2 juta. Setelah keseluruhan nanti masuknya ke sini. Karena pendapatan yang tadi yang kita buat otomatis itu, yang kita buat dari sini jenis penerimaan, dia akan langsung masuk ke ini, pendapatan unit jasa ini. Masuk ke 420. Kalau kita rubah bisa di sini nih. Nah, kita rubah di settling akun. Nah, kalau kita rubah di sini. Nah, ini 420 ini kita rubah. Kita rubah jadi berapa ya tadi. Pokoknya ini yang bisa kita kas itu masuknya kemana kita bisa set di situ. Nah, laba ruginya sudah bisa kita lihat. Jadi sebelum memulai kita bisa cek dulu akun ini, kita buat dulu di sini akun global, kemudian akun unit usaha. Setelah kita bikin di akun global, kita masukkan di akun unit usaha, baru kita lihat, kita cocokkan di settling akun ini ya. Tadi ada sedikit kekeliruan. Settling akunnya harusnya ini 4210, kita bikin 4200 ya. Jadi masuknya ke situ. Coba kalau kita ini 4210. Nah, kita lihat di laba ruginya ada perubahan nggak? 1 sampai 6. Nah, ini nggak mau berubah karena kita barusan masukkannya. Nah, jadi harusnya di sini, bukan di akumulasi ini ya. Nah, kita ngesetnya salah di awal tadi. Tapi kurang lebih caranya sama, Pak. Kurang lebih caranya sama seperti itu. Jadi, ini seluruh pendapatannya ada pendapatan pengelolaan sampah, ini pendapatan unit jasa yang kita sudah set. Pendapatan unit jasa ini adalah yang sudah kita setting di sini. Di penerimaan, jenis penerimaan ini akan masuk di sini secara otomatis. Kemudian ini adalah total-totalnya, total pendapatannya. Kemudian ada laba kotornya ini ya. Kalau kita punya HPP itu harga pokok penjualan misalnya. Kalau modal-modalnya perdagangan ini biasanya masuk di sini. Jadi untuk mendapatkan laba ini kita mengeluarkan biaya berapa gitu ya kalau perdagangan muncul. Kalau enggak ini kosong. Nah kemudian beban operasionalnya nih, ya juga muncul nih beban operasional totalnya 150.000. Bebannya dari beban unit pengelolaan sampah totalnya 150.000. Maka dari laba kotor kita 2.450.000 dipotong operasional tadi 150 menjadi 2.300.000. Nah, ini juga bisa dicetak. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau mau dicetak ini diklik sebagai laporan, ini diklik dari sini, kemudian print. Nah, ini ada contohnya. Kalau mau dirubah PDF juga bisa. Nah, pakai PDF converter tadi. Nanti ada caranya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk unit-unit jasa. Pendapatannya bagaimana, pengeluarannya bagaimana, dan apa namanya cara membuat akun-akunnya seperti itu. Nah nanti untuk deposit untuk unit billing kita bahas di video selanjutnya. Oke, itu ya Pak. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang belum paham, silahkan tanya kembali. Terima kasih.